Aku menikahimu cuma demi warisan, tapi sekarang aku rela kehilangan semuanya, asal tidak kehilangan kamu. Aku menikahimu bukan karena cinta, hanya demi warisan. Kalimat itu diucapkan seorang CEO dingin pada gadis desa Lugu di malam pernikahan mereka. Ia mengira semua akan selesai begitu syarat warisan terpenuhi. Ia pikir gadis sederhana itu hanya bagian dari permainan bisnis. Tapi ia salah, karena perempuan yang dinikahinya demi ambisi, justru perlahan mencuri hatinya. Saat sang CEO mulai jatuh cinta sungguhan, sebuah rahasia mengejutkan terungkap. Gadis desa yang ia remehkan ternyata menyimpan luka, pengorbanan, dan misteri masa lalu yang bisa menghancurkan keluarga sang CEO. Dan ketika ia akhirnya memilih cinta dibanding warisan, gadis itu justru menghilang. Apakah cinta mereka berakhir sebelum dimulai, atau justru pernikahan pura-pura ini berubah menjadi takdir seumur hidup? Simak kisah penuh haru, pengkhianatan, dan cinta yang tumbuh dari keterpaksaan ini sampai akhir. Assalamualaikum sahabat kisah menyapa. Pernahkah kalian membayangkan sebuah pernikahan yang dimulai tanpa cinta, justru berubah menjadi kisah cinta paling tulus? Kadang takdir bekerja dengan cara yang tak pernah kita duga. Yang awalnya hanya kesepakatan, bisa berubah menjadi ikatan seumur hidup. Dan yang terlihat sederhana, justru menyimpan ketulusan yang mampu mengubah hati paling keras. Di video kali ini, kami akan membawakan kisah penuh emosi tentang seorang CEO kaya raya yang menikahi gadis desa demi memenuhi syarat warisan, namun perlahan jatuh cinta sungguhan. Sebelum ceritanya dimulai, bantu dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh makna lainnya. Tulis di komentar, menurut kalian, cinta sejati bisa tumbuh setelah menikah? Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Di pusat kota yang tak pernah tidur, berdiri menara kaca milik keluarga Wijaya, simbol kekuasaan dan kemewahan yang selama puluhan tahun menguasai dunia bisnis. Di puncak gedung itulah, Arsen Wijaya, CEO muda yang terkenal dingin dan sulit ditebak, menjalani hidup yang terlihat sempurna di mata dunia. Usianya baru 32 tahun, tapi namanya sudah diperhitungkan para konglomerat. Ia punya perusahaan besar, rumah mewah, mobil mahal, bahkan kekuasaan yang membuat banyak orang tunduk. Namun semua itu tak pernah benar-benar membuatnya bahagia. Sejak ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung, Arsen berubah menjadi lelaki yang menutup hati. Baginya, hidup hanya tentang target, keuntungan, dan kendali. Ia tak percaya cinta. Ia menganggap perasaan hanya kelemahan. Setiap hari hidupnya diisi rapat, akuisisi, dan perang bisnis dengan para pesaing. Hingga suatu sore, semua berubah saat ia dipanggil kakeknya, pemilik sesungguhnya kerajaan bisnis keluarga. Di ruang tua penuh aroma kayu cendana itu, sang kakek menyerahkan surat warisan. Arsen tersenyum yakin, semuanya akan menjadi miliknya. Tapi senyum itu hilang saat membaca satu syarat yang membuat darahnya mendidih. Jika kau ingin mewarisi seluruh kendali perusahaan, kau harus menikah dalam 30 hari. Bukan dengan perempuan bangsawan, bukan sosialita, tapi perempuan sederhana yang mencintaimu bukan karena hartamu. Arsen membanting surat itu. Ini gila, aku CEO, bukan tokoh dongeng yang harus mencari cinta sejati, katanya dingin. Namun kakeknya menatap tajam. Perusahaan ini butuh pemimpin yang punya hati, bukan hanya ambisi. Kalimat itu menghantui Arsen. Tanpa warisan itu, saham mayoritas bisa jatuh ke tangan para paman yang licik dan siap merebut perusahaan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arsen terpojok. Hari-hari berikutnya, ia mencoba mencari jalan keluar. Para wanita elit yang dikenalnya terasa palsu. Semua terlihat tertarik pada nama Wijaya, bukan dirinya. Sampai takdir mempermainkan segalanya. Dalam perjalanan meninjau proyek perkebunan keluarga di wilayah terpencil, helikopter yang ditumpanginya diterjang badai dan harus mendarat darurat dekat sebuah desa kecil. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota. Sawah hijau membentang, udara bersih, anak-anak berlarian tanpa beban. Dunia yang asing bagi Arsen. Di tengah kekacauan setelah pendaratan, lengannya terluka. Dan seseorang datang menolong. Seorang gadis desa, sederhana membawa kain dan air bersih. Namanya Sari.
Wajahnya teduh, matanya jujur, senyumnya sederhana tapi hangat. Tanpa tahu pria di hadapannya, seorang miliarder, ia membersihkan luka Arsen dengan tangan gemetar namun penuh perhatian. "Tahan sedikit ya, mungkin perih," katanya pelan. Tak ada kepura-puraan, tak ada rasa kagum pada kekayaan, hanya ketulusan. Arsen yang terbiasa dilayani karena jabatan justru terpaku pada gadis desa itu. Hari itu ia melihat sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Kejujuran. Saat hujan turun dan Arsen berteduh di rumah bambu sederhana milik Sari, ia melihat bagaimana gadis itu merawat ibunya yang sakit, membantu adiknya belajar, dan tetap tersenyum meski hidup serba kekurangan. Ada kekayaan lain yang tak bisa dibeli uang. Dan di saat itulah sebuah ide gila muncul. Bagaimana jika gadis desa ini menjadi jawaban syarat warisan? Bukan karena cinta, bukan karena takdir, tapi karena kebutuhan. Namun Arsen belum tahu, keputusan yang ia anggap sekadar strategi akan mengubah seluruh hidupnya. Karena pertemuan di desa kecil itu bukan awal kesepakatan, melainkan awal cinta yang tak pernah ia rencanakan. Sejak kembali dari desa itu, bayangan tentang Sari terus mengusik pikiran Arsen. Di ruang rapat mewah, saat membahas miliaran rupiah proyek, ia justru teringat tatapan jujur gadis desa itu. Semakin ia menolak memikirkannya, semakin wajah Sari hadir di benaknya. Tapi bagi Arsen, ini bukan soal cinta. Ini soal solusi. Syarat warisan tinggal menyisakan waktu 20 hari. Para paman mulai bergerak merebut pengaruh. Dewan komisaris mulai menekan. Arsen tahu, ia harus bertindak. Dan ia kembali ke desa. Kedatangannya kali ini membuat warga gempar. Deretan mobil mewah memasuki jalan tanah. Orang-orang berkerumun melihat lelaki kota yang dulu mendarat darurat itu kembali. Namun, Sari justru terkejut. "Tuan datang lagi?" Arsen menatapnya lama, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat Sari terpaku. "Menikahlah denganku." Sari mengira itu candaan. Tapi Arsen serius. Ia menjelaskan niatnya dengan caranya yang kaku, tentang hidupnya, tentang kebutuhan menikah, tentang tawaran masa depan yang menurutnya bisa menyelamatkan keluarga Sari. Namun, Sari menolak. "Saya gadis desa biasa. Dunia kita berbeda terlalu jauh." Penolakan itu justru membuat Arsen makin penasaran. Perempuan lain mengejarnya demi status, tapi gadis ini malah menjauh. Hari-hari berikutnya, Arsen bertahan di desa, membantu memperbaiki irigasi, membayar pengobatan Ibu Sari tanpa banyak bicara, membelikan buku untuk adiknya. Untuk pertama kalinya, Arsen melakukan sesuatu bukan demi bisnis. Perlahan, hati Sari luluh. Bukan karena kekayaan Arsen, melainkan karena melihat sisi manusia dalam dirinya. Dan akhirnya, dengan restu ibunya, Sari menerima lamaran itu. Pernikahan mereka digelar sederhana di desa. Tak ada hotel mewah, tak ada pesta para elit. Hanya doa warga, aroma tanah basah, dan akad yang membuat dua dunia berbeda bersatu. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang belum diucapkan sepenuhnya. Malam pertama setelah pernikahan, di kamar besar mansion keluarga Wijaya, Sari duduk gugup dengan gaun sederhana. Ia membawa harapan seperti istri baru pada umumnya. Tapi, Arsen berdiri membelakanginya, lalu berkata dingin, "Aku harus jujur, pernikahan ini hanya formalitas. Jangan berharap cinta dariku." Seolah langit runtuh di hati Sari. Namun gadis itu tak marah, tak menangis di depannya. Ia hanya menunduk dan menjawab pelan, "Kalau begitu, izinkan saya menjadi istri yang baik, meski tanpa dicintai." Jawaban itu justru membuat Arsen sesak oleh sesuatu yang asing. Rasa bersalah. Hari-hari di mansion tak mudah. Sari yang polos masuk ke dunia penuh aturan, gengsi, dan tatapan merendahkan. Para pelayan berbisik, keluarga besar mencibir. Sosialita teman Arsen menghinanya diam-diam. Perempuan kampung seperti dia, pantasnya di sawah. Namun Sari tak membalas. Ia belajar diam-diam memakai etika meja makan. Belajar membaca dokumen bisnis agar bisa memahami dunia suaminya.
Bangun subuh membuat sarapan sendiri meski rumah punya banyak koki. Ia membawa kesederhanaan ke rumah yang selama ini terasa dingin. Tanpa disadari, rumah itu berubah. Ada bunga segar di ruang makan, ada doa sebelum Arsen pergi kerja, ada lampu yang selalu menyala menunggunya pulang. Hal-hal kecil yang tak pernah Arsen punya. Suatu malam, Arsen pulang larut dan mendapati Sari tertidur di sofa menunggunya, dengan makanan yang sudah dingin. Untuk pertama kalinya, hatinya terguncang. Kenapa perempuan ini tetap tulus, padahal sejak awal ia diperlakukan hanya sebagai syarat. Namun badai baru justru mulai datang, karena seseorang di keluarga Wijaya mulai curiga. Dan mereka tak akan membiarkan gadis desa itu tinggal lama. Sementara tanpa disadari, pada pernikahan yang dimulai tanpa cinta itu, benih-benih perasaan mulai tumbuh di hati sang CEO yang selama ini membeku. Dan ia sendiri belum sadar, permainan yang ia mulai sebagai strategi perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Cinta. Hari-hari di mansion keluarga Wijaya mulai berubah sejak kehadiran Sari. Tak ada yang benar-benar menyadarinya pada awalnya. Bukan perubahan besar, bukan sesuatu yang mencolok, tapi hal-hal kecil yang justru pelan-pelan menghangatkan rumah yang selama ini terasa dingin. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Sari sudah bangun, menyiapkan kopi untuk Arsen dengan takaran yang mulai ia hafal. Tanpa bertanya, ia tahu suaminya suka kopi pahit tanpa gula. Ia menyiapkan sarapan sendiri, meski mansion dipenuhi koki. Ketika Arsen hendak berangkat kerja, Sari selalu berkata lembut, "Hati-hati di jalan, semoga semua urusanmu dimudahkan." Kalimat sederhana, tapi tak pernah ada yang mengatakan itu pada Arsen sebelumnya. Di kantor, di tengah rapat besar, Arsen mendadak teringat suara itu. Dan anehnya, ia merindukannya. Ia mulai pulang lebih cepat. Awalnya dengan alasan lelah, padahal diam-diam ingin melihat apakah lampu ruang makan sudah menyala dan Sari menunggunya. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Arsen pulang dengan tubuh menggigil. Demam tinggi menyerangnya. Dokter keluarga sudah dipanggil, tapi yang menunggui sepanjang malam justru Sari. Ia mengompres kening suaminya, membacakan doa pelan, menolak tidur. Saat Arsen sempat sadar di tengah malam, ia melihat Sari tertidur di samping ranjang, tangan kecilnya masih menggenggam jemari Arsen. Entah kenapa dada Arsen terasa sesak. Perempuan ini tulus, terlalu tulus, dan itu membuat benteng hatinya retak. Sejak malam itu, Arsen mulai memperhatikan Sari dengan cara berbeda. Ia melihat bagaimana Sari memberi makan kucing liar di halaman. Bagaimana ia mengajari pelayan tua membaca. Bagaimana ia diam-diam mendoakan seluruh keluarga yang bahkan sering menghinanya. Semakin Arsen melihat, semakin ia kehilangan alasan untuk menjaga jarak. Namun, perasaan itu ia sangkal. Sampai suatu hari, seorang pria dari desa datang ke mansion. Namanya Bima, teman masa kecil Sari. Saat melihat mereka tertawa mengenang masa lalu, Arsen merasakan sesuatu yang asing, panas, menusuk, cemburu. Ia marah tanpa alasan, membentak staf, merasa terganggu sepanjang hari. Malamnya, ia sadar, ia bukan marah pada Bima. Ia takut kehilangan Sari. Tapi ujian sesungguhnya datang di acara gala perusahaan. Malam itu Arsen mengajak Sari menghadiri pesta para petinggi bisnis. Sari gugup mengenakan gaun sederhana namun anggun. Namun para sosialita menatap meremehkan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu istri CEO, gadis desa itu. Salah satu wanita kaya sengaja menjatuhkan minuman ke gaun Sari, lalu berkata sinis, "Perempuan kampung seperti kamu pantasnya di sawah, bukan di ballroom ini." Ruangan mendadak hening. Sari menunduk menahan malu. Sebelum siapapun bereaksi, Arsen berdiri. Tatapannya dingin menusuk. Ia meraih tangan Sari, lalu berkata lantang di depan semua tamu. "Dia istriku. Menghina dia berarti menghina aku. Dan siapapun yang merendahkannya, berhadapan denganku." Sunyi. Tak seorang pun berani bicara. Sari menatap Arsen dengan mata berkaca-kaca rumah. Bukan karena dipermalukan,
Tapi karena untuk pertama kalinya seseorang memilih melindunginya. Dalam perjalanan pulang, hujan turun membasahi kaca mobil. Tak ada yang bicara lama. Lalu Sari berbisik, "Terima kasih." Hanya dua kata, tapi membuat jantung Arsen berdebar kacau. Malam itu, untuk pertama kalinya Arsen tak bisa tidur. Ia sadar sesuatu sedang berubah. Ia mulai menunggu senyum Sari, merindukan suaranya, mencari alasan menyentuh tangannya. Dan yang paling menakutkan baginya, ia mulai mencintai perempuan yang awalnya hanya ia nikahi demi warisan. Namun saat hatinya mulai luluh, rahasia tentang pernikahan mereka mulai terendus orang-orang yang ingin menghancurkan Arsen. Seseorang sedang mengawasi, menunggu waktu yang tepat membongkar semua. Dan Arsen belum tahu, ketika akhirnya ia mengakui cinta itu dalam hati, sebuah badai besar akan memisahkan dirinya dari Sari. Karena cinta mereka baru saja tumbuh, tepat saat takdir bersiap mengujinya. Sejak malam gala itu, hubungan Arsen dan Sari berubah. Ada kehangatan yang dulu tak pernah ada. Percakapan kecil saat sarapan, tatapan yang lebih lama dari biasanya, senyum-senyum yang mulai tumbuh diam-diam. Arsen yang dulu dingin, kini mulai pulang lebih cepat hanya untuk makan malam bersama istrinya. Bahkan untuk pertama kalinya, ia membatalkan rapat penting demi menemani Sari ke pasar bunga karena Sari pernah berkata rindu suasana desa. Arsen tak lagi melihat Sari sebagai syarat, ia mulai melihat rumah. Namun, justru saat cinta itu mulai tumbuh, badai datang. Di balik senyum keluarga besar Wijaya, ada mata yang sejak lama mengawasi. Pamannya, Surya Wijaya, lelaki ambisius yang mengincar perusahaan, menyadari Arsen mulai berubah. Dan perubahan itu berbahaya bagi rencananya. Surya mulai menyelidiki asal mula pernikahan itu. Dokumen warisan ditemukan, percakapan lama direkam, rahasia tentang pernikahan demi syarat warisan akhirnya ada di tangannya. Ia menunggu waktu menghancurkan Arsen. Dan malam itu tiba. Di acara makan keluarga, semua anggota keluarga berkumpul. Suasana terlihat hangat. Tapi Surya tersenyum licik. Di depan semua orang, ia melempar setumpuk dokumen ke meja. Mungkin menantu desa ini harus tahu kenapa sebenarnya dia dinikahi. Jantung Arsen seolah berhenti. Sari memandang bingung. Surya membaca isi syarat warisan dengan suara keras. Tentang kewajiban menikahi perempuan sederhana demi mewarisi perusahaan. Ruangan hening. Sari pucat. Tangannya gemetar. Matanya perlahan beralih ke Arsen. Mencari penyangkalan, mencari kebohongan. Tapi Arsen diam, dan diam itu menjawab semuanya. Air mata Sari jatuh. Jadi, sejak awal aku hanya alat. Kalimat itu menampar Arsen lebih keras dari apapun. Ia mencoba mendekat. "Sari, dengarkan aku." Tapi Sari mundur. "Semua ketulusan ini cuma permainan bagimu?" Tak ada jawaban yang cukup. Karena awalnya memang benar. Sari pergi malam itu. Meninggalkan mansion, meninggalkan semua mimpi yang baru tumbuh. Arsen mengejar, namun yang tersisa hanya suara pintu tertutup. Dan untuk pertama kali dalam hidup, CEO yang selalu menang itu kalah. Rumah besar terasa kosong, tak ada suara langkah Sari, tak ada lampu yang menunggunya, tak ada kopi pagi. Arsen baru menyadari perempuan yang ia nikahi demi strategi telah menjadi pusat hidupnya. Ia pulang ke desa keesokan harinya, menemui Sari. Namun Sari menolak bertemu. Dari balik pintu bambu, suaranya bergetar. "Yang kau nikahi dulu bukan aku, tapi syarat warisanmu." Arsen terpukul. Ia mencoba menjelaskan bahwa perasaannya berubah, bahwa kini ia sungguh mencintai Sari. Tapi luka yang terlalu dalam, sulit percaya pada kata-kata. Arsen pulang hancur. Di ruang kerja ayahnya, ia menatap surat warisan yang dulu ia kejar mati-matian. Dan tiba-tiba semuanya terasa tak berarti. Untuk apa perusahaan jika perempuan yang membuat hidupnya berarti pergi? Keesokan paginya, Arsen membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Di rapat pemegang saham, ia menyerahkan hak warisan. Mundur dari posisi pewaris utama. Seluruh ruangan gempar. "Aku memilih melepaskan semuanya, daripada kehilangan perempuan yang kucintai." Surya terpaku. Rencananya justru berbalik menghancurkan dirinya sendiri.
Arsen pergi dari gedung itu bukan sebagai CEO, melainkan lelaki yang sedang memperjuangkan cinta. Ia kembali ke desa berniat membawa Sari pulang, membuktikan cintanya bukan soal warisan lagi. Tapi sesampainya di sana, rumah Sari kosong. Ibunya menangis, Sari pergi semalam. Dia bilang, jangan cari dia. Dunia Arsen runtuh. Ia kehilangan semuanya sekaligus. Warisan, jabatan, dan perempuan yang dicintainya. Namun yang tak ia tahu, perginya Sari bukan hanya karena patah hati. Ada rahasia lain yang disembunyikan gadis desa itu. Rahasia yang jauh lebih besar dari pengkhianatan. Dan saat Arsen mulai mencarinya, ia tak sadar pencarian itu akan membawanya pada ujian cinta paling berat dalam hidupnya. Karena kadang, setelah cinta ditemukan, ia harus hilang dulu agar seseorang mengerti nilainya. Sejak hari Sari menghilang, hidup Arsen berubah menjadi pencarian tanpa akhir. Lelaki yang dulu terbiasa mengendalikan segalanya, kini tak mampu menemukan satu orang yang paling berarti baginya. Setiap pagi ia kembali ke desa, menelusuri jalan-jalan tanah yang dulu pernah mereka lalui. Duduk di bawah pohon tempat Sari pernah bercerita tentang mimpinya. Tapi semua hanya meninggalkan kenangan. Rumah bambu itu kosong, sawah tetap hijau, angin masih berhembus sama. Hanya Sari yang tak ada. Berhari-hari berubah minggu, minggu menjadi bulan. Arsen mencari ke kota-kota kecil, terminal, rumah sakit, pesantren, bahkan desa-desa pelosok yang belum pernah ia datangi. Tak ada jejak. Orang-orang mulai menganggap pencariannya sia-sia. Tapi Arsen menolak berhenti. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memperjuangkan sesuatu bukan demi ambisi, melainkan demi cinta. Suatu malam, dalam kelelahan, ia membuka laci kamar Sari yang tak pernah disentuh sejak kepergiannya. Di sana, ia menemukan buku harian kecil. Tangannya gemetar membukanya. Di salah satu halaman tertulis, "Jika suatu hari aku pergi, bukan karena aku berhenti mencintainya, tapi karena aku takut menjadi beban bagi hidupnya." Jantung Arsen berdegup kacau. Di halaman lain, terselip hasil pemeriksaan rumah sakit, dan dunia Arsen seolah runtuh. Sari sakit. Diam-diam ia mengidap penyakit serius sejak sebelum menikah. Ia menyembunyikannya, menanggung semuanya sendiri. Air mata Arsen jatuh. Selama ini ia mengira Sari pergi karena kebencian, padahal perempuan itu pergi sambil menanggung penderitaan seorang diri. Rasa bersalah menghantamnya tanpa ampun. Ia berjanji menemukan Sari, apapun yang terjadi. Pencarian dimulai lagi, kali ini lebih gila. Ia menjual sebagian aset, meninggalkan semua urusan bisnis, dan berkeliling ke daerah-daerah terpencil berdasarkan petunjuk sekecil apapun. Sampai seorang guru tua memberi kabar, ada perempuan muda di desa pegunungan mengajar anak-anak miskin membaca. Namanya Sari. Arsen langsung berangkat. Perjalanan panjang melewati jalan berbatu, lembah berkabut, dan hutan sunyi terasa seperti perjalanan menuju takdir. Saat sampai, ia melihat sebuah sekolah bambu sederhana. Anak-anak tertawa. Suara mereka membaca terdengar lembut. Dan di depan papan tulis berdiri perempuan yang selama ini ia cari. Sari. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat, tapi senyumnya masih sama. Arsen terpaku, matanya basah. Sari menoleh, melihatnya, dan waktu seakan berhenti. "Arsen," suaranya nyaris berbisik. Arsen melangkah mendekat, tapi semua kalimat yang disiapkannya hilang. Yang tersisa hanya air mata. Ia berlutut di hadapan Sari. CEO yang dulu begitu angkuh, kini bersimpuh seperti lelaki yang kehilangan hidupnya. "Aku mencarimu kemana-mana." Sari menahan tangis. "Kenapa datang? Bukankah semuanya sudah selesai?" Arsen menggeleng. "Tidak pernah selesai, karena aku mencintaimu." Sari memalingkan wajah, berusaha kuat. "Aku sakit, Arsen. Aku tak mau jadi bebanmu." Arsen menggenggam tangannya. "Dengar, aku datang bukan sebagai CEO, bukan sebagai pewaris, bukan lelaki yang dulu menikahimu demi syarat. Aku datang sebagai suamimu.
Yang terlambat sadar kau adalah rumahnya. Air mata Sari jatuh. Dan Arsen melanjutkan, dulu aku menikahimu demi warisan. Tapi hari ini, aku ingin menikahimu lagi demi cinta. Kalimat itu menghancurkan seluruh benteng yang dibangun Sari. Ia menangis di pelukan Arsen. Untuk pertama kalinya sejak berpisah, mereka saling memeluk, bukan sebagai pasangan terpaksa, melainkan dua hati yang akhirnya saling mengakui. Namun kebahagiaan itu belum utuh, karena penyakit Sari lebih serius dari yang Arsen kira. Waktu mereka mungkin tak banyak, dan justru saat cinta mereka dipertemukan kembali, ujian terbesar baru dimulai. Karena mempertahankan cinta sering lebih berat daripada menemukannya. Dan Arsen bersiap mempertaruhkan segalanya, agar perempuan desa yang pernah ia nikahi demi syarat itu bisa hidup bersamanya selamanya. Pertemuan kembali itu seperti keajaiban yang nyaris hilang. Di desa pegunungan yang sunyi, Arsen memilih tinggal bersama Sari. Bukan di mansion, bukan di penthouse mewah, melainkan di rumah kayu sederhana, dengan kabut pagi dan suara burung sebagai saksi. Untuk pertama kalinya, lelaki yang dulu hidup di balik angka dan rapat bisnis merasakan damai. Dan di sanalah Arsen menepati janjinya. Ia menikahi Sari sekali lagi. Bukan karena warisan, bukan karena syarat, tapi karena cinta. Pernikahan ulang itu sangat sederhana. Di halaman kecil, dengan warga desa sebagai saksi, dan langit senja berwarna keemasan. Saat menggenggam tangan Sari, Arsen berbisik, dulu aku menjadikanmu jalan menuju warisan. Hari ini, aku menjadikanmu tujuan hidupku. Sari menangis haru, namun kebahagiaan mereka dibayangi kenyataan pahit. Penyakit Sari semakin serius, ia harus menjalani pengobatan panjang, dan Arsen menjadi orang yang tak pernah meninggalkan sisinya. Ia mengantar berobat, menunggu di ruang rumah sakit, menyuapi makan, membacakan buku saat Sari lemah. Pria yang dulu dingin itu kini begitu lembut. Kadang di malam sunyi, Sari tertidur setelah terapi, dan Arsen diam-diam menangis di samping ranjang. Bukan karena takut miskin, bukan karena kehilangan perusahaan, tapi takut kehilangan perempuan yang baru saja ia pahami nilainya. Suatu malam, Sari bertanya lirih, kalau aku pergi lebih dulu, apa kau akan melupakanku? Arsen menggahkan wajahnya. Jangan bicara tentang pergi. Aku sudah terlalu jauh mencintaimu untuk kehilanganmu. Cinta mereka tumbuh justru di tengah rasa takut, namun cobaan belum selesai. Dari kota, kabar buruk datang. Perusahaan keluarga Wijaya diambang kehancuran. Surya mengambil alih banyak aset. Investor menarik dana, ribuan karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Orang-orang mulai mendesak Arsen kembali memimpin. Dulu, ia mungkin akan memilih bisnis. Kini hatinya terbelah. Pergi berarti meninggalkan Sari yang sedang berjuang. Tinggal berarti membiarkan ribuan keluarga kehilangan nafkah. Dalam kebimbangan, Sari justru tersenyum. Pergilah, selamatkan yang bisa kau selamatkan. Aku mencintaimu bukan untuk memiliki seluruh waktumu, tapi untuk mendukung jalan hidupmu. Arsen menatap istrinya kagum. Bahkan dalam sakit, Sari tetap memikirkan orang lain. Dengan berat hati, Arsen kembali ke kota. Dan untuk pertama kali, ia memimpin perusahaan bukan demi warisan, melainkan demi orang banyak. Ia melawan pamannya, membongkar korupsi, mengembalikan kepercayaan investor. Hari-hari tanpa tidur, rapat tanpa henti, perang bisnis besar. Tapi setiap malam, ia menelepon Sari. Mendengar suaranya menjadi kekuatannya. Berkat kecerdasan dan keberanian, Arsen akhirnya menyelamatkan perusahaan. Namun saat kemenangan di depan mata, telepon yang paling ia takutkan datang. Sari kritis, Arsen berlari ke rumah sakit. Nyaris gila oleh ketakutan. Di ruang perawatan, Sari lemah. Selang medis di tubuhnya. Arsen menggenggam tangannya erat. Jangan tinggalkan aku. Untuk pertama kalinya, lelaki itu menangis tanpa menahan diri. Dokter masuk. Waktu seolah berhenti. Beberapa detik terasa seperti seumur hidup. Lalu dokter berkata, kondisinya membaik, penyakitnya berhasil dikendalikan. Arsen terduduk, air matanya jatuh. Bukan tangis kekalahan, tapi tangis seseorang yang hampir kehilangan segalanya. Saat Sari sadar, Arsen mencium tangannya dan berbisik,
Perusahaan bisa kubangun lagi, warisan bisa kucari lagi. Tapi kamu tak tergantikan. Dan sejak hari itu, Arsen tahu kemenangan terbesarnya bukan menyelamatkan bisnis, melainkan mempertahankan cinta. Namun ujian itu membuat mereka berubah. Bukan lagi pasangan yang dipersatukan syarat, melainkan dua jiwa yang ditempa penderitaan. Dan mereka belum tahu, setelah badai terbesar itu, kehidupan justru menyiapkan hadiah yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah warisan baru, bukan berupa perusahaan, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Keluarga. Waktu berlalu. Badai yang dulu hampir memisahkan Arsen dan Sari, kini hanya menjadi cerita yang sesekali mereka kenang dalam diam. Setelah perjuangan panjang melawan sakit, kehidupan perlahan memberi mereka hadiah yang tak pernah dibayangkan. Sari pulih, tidak sepenuhnya mudah, tapi cukup untuk kembali menata mimpi. Dan dari cinta yang pernah lahir dari keterpaksaan itu, lahirlah kehidupan baru. Seorang anak lelaki yang tangis pertamanya membuat Arsen, lelaki yang dulu tak percaya cinta, menangis seperti anak kecil. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putri. Rumah yang dulu dingin, kini penuh tawa. Mansion keluarga Wijaya yang pernah terasa kosong, kini hidup oleh suara langkah kecil dan panggilan. Ayah. Tak ada gelar CEO yang mampu menandingi kebahagiaan itu. Arsen berubah total. Ia bukan lagi lelaki arogan yang hanya bicara angka. Ia menjadi ayah yang pulang cepat demi makan malam bersama keluarga. Suami yang selalu menggenggam tangan istrinya. Pemimpin yang tak lagi memimpin dengan ketakutan, melainkan dengan hati. Dan semua perubahan itu bermula dari seorang gadis desa, Sari. Meski hidup berkecukupan, Sari tak pernah melupakan asalnya. Suatu hari ia berkata, "Aku ingin desa kita punya sekolah gratis. Tak ada anak miskin yang kehilangan mimpi karena biaya." Arsen tersenyum. "Kalau itu mimpimu, itu juga mimpiku." Mereka membangun sekolah di desa tempat pertama kali bertemu. Sekolah sederhana itu berkembang, menjadi tempat ratusan anak belajar. Di gerbangnya tertulis, "Rumah Harapan Sari." Setiap kali melihat anak-anak berlari di halaman sekolah, Arsen tahu, inilah warisan yang sesungguhnya. Bukan gedung, bukan saham, tapi kehidupan yang memberi manfaat. Suatu sore, Arsen duduk bersama kakeknya di beranda tua. Lelaki sepuh itu tersenyum melihat cucunya berubah. "Dulu kau marah saat ku beri syarat menikah," katanya. Arsen tertawa kecil. "Saat itu kupikir kakek menghukumku." Sang kakek menggeleng. "Aku sedang menyelamatkanmu. Perusahaan ini butuh pemimpin, tapi hidupmu butuh cinta." Arsen terdiam. Matanya mencari Sari yang sedang bermain dengan anak-anak di halaman. Lalu kakeknya berkata pelan, "Warisan terbesar keluarga ini ternyata bukan perusahaan, melainkan perempuan yang mengajarkanmu mencintai." Kalimat itu menancap dalam hati Arsen. Malamnya, di bawah langit desa yang penuh bintang, Arsen menggenggam tangan Sari. "Dulu aku menikahimu demi warisan." Sari tersenyum menggoda. "Aku masih ingat itu." Arsen menatapnya dalam. "Tapi ternyata kamulah warisan terindah dalam hidupku." Sari menahan air mata. "Dan kau rumah yang tak pernah kusangka kutemukan." Mereka saling berpelukan, seolah waktu kembali ke pertemuan pertama di desa itu. Tempat semuanya bermula. Namun hidup masih menyimpan satu kejutan. Beberapa bulan kemudian, Arsen menerima surat warisan terakhir dari kakeknya yang wafat. Bukan saham, bukan aset, melainkan surat tulisan tangan. Isinya hanya satu kalimat. "Jika suatu hari kau memahami bahwa cinta lebih berharga dari kekuasaan, berarti kau telah mewarisi hal paling penting dari keluarga ini." Arsen menitikkan air mata, karena ia akhirnya paham, warisan sejati bukan yang disimpan di bank, tapi yang hidup di hati. Tahun-tahun berlalu, nama Arsen dikenal bukan hanya sebagai CEO sukses, tapi sebagai pengusaha yang membangun sekolah, rumah sakit kecil, dan program untuk desa-desa miskin. Dan di setiap wawancara, saat ditanya apa pencapaian terbesarnya, ia selalu menjawab,
menikahi gadis desa yang dulu kukira hanya syarat warisan. Semua orang tertawa, tapi ia serius, karena itu memang kemenangan terbesar hidupnya. Di desa kecil tempat semuanya dimulai, lelaki kaya dan gadis sederhana itu membuktikan cinta sejati bisa tumbuh dari awal yang salah dan berakhir menjadi takdir yang benar. Kadang, Tuhan mempertemukan dua manusia lewat alasan yang keliru, agar mereka belajar menemukan cinta yang murni. Dan kadang, orang yang kita anggap hadir hanya sementara, justru menjadi rumah seumur hidup. Itulah warisan terbesar. Bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi cinta yang membuat seseorang berubah menjadi lebih baik. Dan kisah Arsen dan Sari akan selalu hidup sebagai bukti bahwa hati paling keras pun bisa luluh bila bertemu ketulusan. Sahabat Kisah Menyapa, dari perjalanan Arsen dan Sari, kita belajar bahwa cinta sejati tak selalu datang dengan cara indah sejak awal. Kadang ia hadir lewat keterpaksaan, kesalahpahaman, bahkan luka. Namun bila dijalani dengan ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan, sesuatu yang semula hanya perjanjian bisa berubah menjadi ikatan seumur hidup. Kisah ini mengajarkan bahwa jangan pernah meremehkan hati yang tulus, terutama dari orang-orang sederhana, karena seringkali yang terlihat biasa justru membawa perubahan luar biasa dalam hidup seseorang. Arsen memiliki harta, kuasa, dan warisan, tapi semua itu tak berarti sampai ia belajar mencintai. Dan Sari, gadis desa yang dianggap kecil oleh banyak orang, justru menjadi alasan seorang lelaki besar berubah menjadi lebih baik. Pesan moral dari cerita ini sederhana namun dalam. Cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal, berjuang, dan setia saat badai datang. Kadang warisan terbesar bukan uang atau jabatan, melainkan seseorang yang membuat hati kita hidup. Jika kalian menyukai kisah ini, tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah cinta sejati bisa tumbuh setelah menikah? Aku ingin membaca pendapat kalian semua. Jangan lupa, bantu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang kehilangan harapan tentang cinta. Siapa tahu kisah ini bisa menjadi penguat hati mereka. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga cerita hari ini memberi hikmah dan menyentuh hati kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif lain yang lebih mengharukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.